Salam warahmatullahi Teman-teman, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sebelum wabarakatuh. kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keperawatan HIV ini, eh, malam hari ini mungkin materi saya yang ketiga ya, yang terakhir, untuk kita bahas tentang ini nggih Bapak Ibu, materinya banyak sebenarnya. Kelihatan nggih Bapak Ibu, eh, PPT saya. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Bu. Oke. eh ini sebenarnya materinya itu kalau dulu di awal eh ini sendiri-sendiri ya Bu ya, asuhan keperawatan pada pasien dengan HIV itu dibahas sendiri, tentang penggunaan nafsa juga dibahas sendiri, terus mungkin family center care pada pasien dengan HIV itu mungkin kalau dulu ini dibahas tersendiri, tapi mungkin sekarang banyak penggabungan materi nggih. Jadi nanti slide saya cukup panjang, tapi mungkin tidak semua akan saya bahas ya Pak Ibu, karena mungkin sebagian besar kalau tentang teori HIV Bapak Ibu mungkin sudah sangat paham, jadi mungkin keterangan aja. Oke, jadi kita akan bahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan HIV AIDS ya Bapak Ibu, juga penyalahgunaan nafsa dan juga eh, perawatan kita berdasarkan family center care pada pasien-pasien dengan ODA. Itu apa, terus kenapa HIV itu ini kita tahu ya. Saya lewati klasifikasinya yang 4 stadium mungkin sudah hafal, penyebabnya karena apa, terus ditularkan melalui apa dan tidak menularkan melalui apa, ya. Ini simptomnya pada pasien-pasien dengan HIV sebelum terdiagnosa sebagai HIV. Ini stadium klinisnya, simptomnya seperti apa. Nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu, pemeriksaan penunjangnya, tata laksana pengobatan ya. Itu mungkin sudah istilahnya Bapak Ibu sudah paham semua. Oke, perjalanan HIV baik juga Bapak Ibu sudah paham. Ini eh, steknya HIV AIDS, komplikasi dari HIV AIDS ya. Eh, Mungkin saya fokusnya nah peran gitu Ibu. eh Seperti kita tahu, asuhan keperatan pada apa semua pasien, tidak hanya di HIV AIDS ya. Dina, Din, bentar Bapak Ibu.
Eh, saya lanjutkan ke Bapak Ibu. Eh, Pengkajian masih sama ya, sebenarnya prosesnya dari mulai pengkajian, ada identitas pasien, keluhan utama, riwayat kesehatan seperti apa, riwayat kesehatan sekarang, dahulu, juga riwayat kesehatan keluarganya, kita kaji semua pada pasien-pasien dengan HIV. Eh, ini diagnosa yang bisa kita tegakkan untuk pasien-pasien dengan eh, HIV, ya Bapak Ibu, ODA seperti itu. Yang pertama ada bersihan jalan nafas tidak efektif, bisa juga kita tegakkan diare, defisit nutrisi itu mungkin kurang dari kebutuhan tubuh ya Bapak Ibu, hipovolemi, gangguan integritas kulit jaringan dan juga bisa keletihan. Ini saya kelompokkan berdasarkan dari standarnya acuan diagnosa keperawatan kita dari SDKI, SLKI maupun SIKI-nya ya. Dari apa eh, diagnosa yang pertama mungkin bersihan jalan nafas sampai ke SIKI-nya, standar intervensi ini, eh, apa Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar ya, eh, seperti ini. Nanti monggo saya nggak jelaskan satu persatu, insya Allah Bapak Ibu sudah lebih paham. Oke, kita lanjut mungkin untuk penyalahgunaan nafsa ya. Nafsa kita tahu sebagai narkotika, psikotropika dan zat adiktif ya, di mana itu adalah suatu penyimpangan berita, terutama berkaitan dengan perilaku ya yang disebabkan oleh penggunaan yang terus-menerus sampai menimbulkan suatu masalah. Jadi eh, jika belum menimbulkan masalah mungkin belum menjadi suatu penyalahgunaan. Jadi kalau sampai menimbulkan suatu masalah itu berarti sudah ada suatu kondisi yang memang yang tidak seharusnya, karena mungkin kita familiar dengan obat-obatan ini ya, eh, hanya kalau eh, digunakan secara terus-menerus ya, itu bisa menjadi suatu penyimpangan perilaku. NASA tersebut biasanya bekerja di dalam tubuh yang mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku ya. Selain itu, alam perasaan, memori, proses pikir, dan kondisi fisik individu yang menggunakan itu akan terjadi apa, perubahan karena tadi penyalahgunaan obat-obat yang harusnya memang sebagai terapeutik, tapi jika disalahgunakan menjadi suatu kondisi yang akan mempengaruhi terutama perilaku dari pengguna nafsa tersebut, nggih. Penyalahgunaan nafsa ini dapat mengalami kondisi lebih lanjut ya. Yang pertama namanya ketergantungan nafsa. Ini biasanya kalau sudah tergantung tuh ya biasanya kondisinya cukup berat dan eh, parah, sehingga juga sakitnya akan menjadi lebih berat. Yang kedua adalah sindrom putus obat ya, di mana ini adalah suatu kondisi di mana individu yang menggunakan nafsa menurunkan atau menghentikan penggunaan nafsa yang biasanya digunakan akan menimbulkan gejala kebutuhan eh, biologik terhadap nafsanya tersebut ya. Kalau ini jenis-jenisnya nafsa, saya lewati aja. Tanda gejalanya kalau intoksikasi itu adalah gejala yang timbul saat mengkonsumsi nafsa. Jadi
keracunan ya Bapak Ibu nggih. Intoksikasi itu kalau putusat itu gejala yang timbul saat mengurangi atau menghentikan dari penggunaan nafsa tersebut. Jadi tanda gejalanya ada mungkin intoksikasi atau mungkin juga apa putusat seperti itu. Ini macam-macamnya. eh, Nah, ini ciri-ciri ketergantungan pada pasien dengan nafsa itu ada toleransi gejala putus zat dan juga ada sugesti. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penggunaan penyalahgunaan nafsa? Yang pertama, biasanya faktor ini mungkin yang pertama mungkin dari rendah diri, terus mencoba-coba, terus akhirnya suatu penyalahgunaan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi kalau lingkungan pergaulan dari seorang pengguna itu mungkin kurang baik seperti itu ya. Jadi biasanya mungkin karena sesuatu lingkungan yang ya memang lingkungannya ya jadi jadi satu faktor kenapa bisa terjadi penyalahgunaan nafsa. Bisa juga dari faktor saat nafsanya tersebut ya karena menggunakan sekali terus menjadi nikmat, akhirnya dia akan menjadi ketergantungan. Eh, Bisa juga karena faktor mudah diperoleh atau mungkin dari harganya yang terjangkau, nah itu bisa menjadi faktor salah satu faktor kenapa bisa terjadi penyalahgunaan nafsa. Ini dampak penggunaan nafsa dari mungkin ini tergantung dari saat ini ya nafsanya itu dari mulai heroin, mungkin benzodiazepam seperti itu, ganja ini apa eh, ininya ya dampaknya dari penyalahgunaan tersebut. Eh, Alkohol juga bisa menjadi suatu penyalahgunaan, ekstasi atau mungkin sabu-sabu juga bisa terjadi. Ini apa tanda-tandanya kalau itu menjadi suatu ketergantungan. Rentang respon coping penggunaan biasanya ada yang adaptif dan maladaptif. Ya, yang adaptif itu mungkin apa maladaptif itu jadi mungkin eksperimen pertama mungkin coba-coba akhirnya situasi mendukung jadi menjadi ketergantungan seperti itu. Jadi karena memang banyak faktor kenapa seorang itu bisa menjadi ketergantungan untuk nafsa. Ini asuhan keperatannya pada pasien dengan adiksi nafsa ya. Eh, untuk pengkajian sama seperti proses asuhan keperawatan kita hanya mungkin kalau rumah sakit umum seperti kita tidak banyak merawatnya, hanya mungkin kalau pasien nafsa itu mungkin lebih banyak ke pusat rehabilitasi seperti itu. Jadi eh, apa di sini pasien-pasien dengan penyalahgunaan nafsa itu biasanya dia akan dirawat di suatu panti atau mungkin suatu tempat yang khusus diperuntukkan untuk rehabilitasi. Mungkin kalau yang di kita lebih banyak di rumah sakit jiwa seperti itu ya, seperti di Gracia atau mungkin di Sarjito ya.
Di sini detoksifikasinya penanganan gejala putus asa itu dari mulai recovery, rehabilitasinya, terus supaya tidak relapse ya, dengan penguatan coping, terus penanggulangan infeksinya. Jadi eh, apa tujuan yang kita harapkan itu supaya pasien dengan ketergantungan nafsa itu dia bisa terrecovery atau terrehabilitasi dengan baik sehingga pasien itu diharapkan nanti tidak kembali ke penyalahgunaan nafsanya itu. Pengkajiannya sama ya dari mulai eh, riwayatnya penggunaan nafsa itu seperti apa ya, kapan, jenisnya apa, terus cara gunakannya seperti apa itu kita perlu kaji ke pasien tersebut. Terus apakah riwayat pengobatannya pasien itu mungkin pernah dirawat atau pernah mengalami overdosis seperti itu mungkin eh, kita perlu kaji ke pasien tersebut ya. Eh, Iya, kita tegakkan pada pasien-pasien dengan ketergantungan eh, nafsa ya, dari mulai coping individu yang tidak efektif, gangguan persepsi sensori, gangguan proses pikir, sampai gangguan proses keluarga. Tujuan tindakannya adalah supaya pasien itu dapat mengenali dampak dari penggunaan zat. Selain itu juga meningkatkan motivasi untuk pasien itu berhenti. Jadi tujuan dari asuhan keberatan kita yang kita lakukan kepada pasien itu selain supaya bisa pasien itu berhenti, juga pasien itu bisa mengontrol keinginan untuk dia kembali menggunakan zat-zat terlarang tersebut ya. Terus selain itu kemampuan pasien untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi kadang pasien dengan ketergantungan itu kalau tidak kita arahkan dengan benar itu kadang kalau ada masalah dia akan kembali ke habitat semula. Istilahnya kalau dia pernah menggunakan zat-zat terlarang seperti itu mungkin harus kita arahkan supaya dia bisa jika terjadi suatu masalah itu dia larinya tidak ke penggunaan zat tapi dengan mekanisme yang lainnya. Jadi bisa apa mengubah gaya hidup pasien, terus jika apa pasien itu terjadi intoksikasi atau mungkin eh, putus zat gitu ya. Jadi eh, kita bisa menyelesaikan itu dengan pasien tidak kembali ke habitat sebelumnya seperti itu. Sedang tindakan keperawatan pada pasien yang perlu kita lakukan tuh biasanya kita akan melibatkan pasien itu dengan ini ya lebih banyak ke diskusi diskusi bersama dengan pasien. Jadi kita bahas mungkin dampaknya itu seperti apa, cara kita meningkatkan motivasi untuk pasien itu berhenti itu jadi kita diskusikan langkah-langkahnya ya dengan eh, duduk ini ya duduk berdua dengan pasien terus kita diskusi untuk penyelesaian masalahnya itu apa saja yang bisa pasien itu dilakukan ya supaya pasien itu tidak kembali eh, ke ini jika biasanya kan orang itu pasti tidak lepas dari suatu masalah. Jadi pada saat kita lakukan perawatan pada pasien-pasien dengan ketergantungan nafsa ini eh, dengan diskusi itu nanti pasien mungkin bisa mengutarakan keinginannya seperti apa. Kita bisa eh, di sela-sela itu untuk bisa memberikan masukan ya supaya pasien itu bisa menjalani kehidupannya selama proses mungkin rehabilitasi seperti itu
dia bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, selain itu hindari atau menghindari tempat-tempat yang masih berhubungan dengan nafsa tersebut. Mungkin menghindari untuk ke pengedarnya atau mungkin pergaulannya mungkin tidak dengan sesama pengguna seperti itu. Jadi kita bisa diskusikan. Selain itu, supaya pasien itu tidak hanya terfokus pada mungkin penyalahgunaan, mungkin bisa dengan kita sibukkan dengan aktivitas yang apa ya, mungkin lebih menyenangkan atau mungkin dengan aktivitas yang lain seperti itu. Selain diskusi, mungkin kita bisa latih pasien itu untuk bisa mengontrol dalam dia ke- keinginan-keinginan pasien untuk menggunakan zat tersebut kembali seperti itu bisa kita latih secara pelan-pelan ya. Cara mengontrol keinginan menggunakan zat antara lain dengan cara menghindar, misalnya tadi tidak pergi ke tempat-tempat pengedar, terus mengalihkan, eh, terus menolak ya, mengatakan tidak untuk kembali ke penyalahgunaan nafsa. Evaluasinya adalah pasien mampu menyebutkan untuk dia bisa mengontrol ke dampak penggunaan zat ya. Selain itu, penggunaan zat-zat menggunakan cara-cara ini keinginan untuk ini ya. Jadi pasien itu bisa mengungkapkan apa cara menghindari supaya pasien itu tidak ingin lagi menggunakan zat seperti itu. Selain itu, diharapkan pasien itu mampu menyelesaikan masalahnya itu dengan sehat. Jadi eh, bisa dengan apa ya, kalau dengan apa hidup sehat itu ya pasiennya ya jangan sampai dia istilahnya kembali ke habitat yang sebelumnya ya. Selain itu menerapkan gaya hidup sehat dan juga pasien mampu berhenti menggunakan zat tersebut ya. Ini kalau pada pasien dengan gangguan persepsi sensori, eh, tindakannya eh, tindakan untuk pada keluarga karena memang kalau penyalahgunaan nafsa itu memang kita akan libatkan keluarga ya dalam merawat pasien itu. Kalau pasien itu eh, dalam masa rehabilitasi dan juga dia sudah bersama dengan keluarga. Di sini ada evaluasi juga ya untuk keluarga. Eh, jadi keluarga itu bisa membantu dalam proses penyembuhan pasien supaya dia ini ya eh, tidak lagi menggunakan zat-zat eh, apa yang menjadi ketergantungan dari nafsa itu supaya pasien bisa lebih hidup sehat lagi. Selain itu, apa keluarga mampu memotivasi pasien untuk menggunakan cara-cara mengontrol keinginan penggunaan zat. Jadi, kita ajak diskusi pasien dan keluarga supaya pasiennya tidak kembali ke habitat sebelumnya, dia menjadi lebih gaya hidupnya lebih sehat dan tidak terjadi penyalahgunaan nafsa kembali. Eh, itu nggih, Bapak Ibu untuk asuhan kesehatan pada pasien dengan HIV dan juga eh, penyalahgunaan nafsa. Jadi memang intinya kita itu libatkan ini ya keluarga
dalam perawatan pasien tersebut. Jadi makanya kenapa ada istilah family center care. Jadi untuk pasien-pasien dengan HIV/AIDS maupun penyalahgunaan nafsa seperti itu memang kita eh, harus libatkan keluarga ya. Mungkin di sini mungkin keluarga tidak hanya mungkin keluarga inti seperti itu, tapi mungkin bisa juga keluarga yang memang dianggap keluarga oleh pasien. Mungkin lingkungan yang selama ini mendukung pasien untuk berubah seperti itu bisa kita libatkan. Oke, kita lanjut ke family center care karena memang untuk pasien dengan perawatan HIV dan AIDS itu memang kita bisa libatkan keluarga dalam perawatan ya. Family center care mungkin merupakan suatu pendekatan yang holistik atau secara keseluruhan ya, di mana pendekatan ini tidak hanya pada fokusnya pada asuhan keperawatan pada pasien dengan ODA atau mungkin dengan ketergantungan nafsa tadi ya, tapi kita memandang pasien itu eh, sebagai klien dengan kebutuhan biologisnya, psikologisnya, sosial dan juga spiritual. Tapi juga karena bersifat holistik, jadi kita libatkan baik bio, psikospiritual dengan melibatkan keluarga sebagai bagian yang konstan. Jadi yang eh, apa eh, penting gitu ya. Jadi konstan itu terus-menerus seperti itu. Jadi dan tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan pasien ODA tersebut, ya. Eh, di sini pada family center care itu penerapan asuhan keperawatannya dengan menekankan kepada keterlibatan keluarga dalam asuhan keperawatan. Karena kita tahu keluarga adalah apa konstansa atau mungkin sebagai pokok ya dalam kehidupan pasien tersebut ya. Di mana keluarga itu adalah sebagai kekuatan dan juga sebagai eh, pendukung bagi pasien ya. Jadi pada perawatan pasien dengan ODA maupun ketergantungan memang keluarga itu menjadi sumber pokok eh, untuk kita libatkan supaya pasien itu bisa eh, lebih terawat atau mungkin lebih ini ya di untuk pencapaian kelangsungan hidup pasien itu menjadi lebih baik lagi. Pada family center care ini juga akan bisa menurunkan tingkat stres keluarga ya. Selain itu meningkatkan rasa percaya diri dan kompetensi keluarga dalam merawat pasien sehingga pada akhirnya akan menurunkan beban kerja perawat dan loss-nya dari perawatan itu mungkin menjadi lebih singkat ya. Jadi saat kita merawat pasien ya, pasien dengan ODA ketergantungan itu kan memang biasanya kita butuh waktu yang lama. Tapi dengan kita melibatkan keluarga itu kita harapkan akan bisa membuat pasien yang dirawat dengan gangguan tersebut itu menjadi lebih pendek ya. Jadi tidak terlalu lama, mungkin hanya sesuai dengan apa sign simptomnya saat dia dirawat itu. Nah, setelah sign simptomnya saat dirawat itu selesai, pasien itu bisa apa kita kembalikan ke keluarga untuk keluarga bisa ikut merawat pasien tersebut. Konsep family center care
sebagai filosofi dalam memberikan pelayanan keperawatan di rumah sakit merupakan pendekatan yang bisa dilakukan karena dalam pendekatan ini terjadi hubungan timbal balik antara kita sebagai penyedia pelayanan, klien dan juga keluarga, sehingga kita harapkan dapat apa ya menurunkan atau meminimalkan konflik selama apa eh, perawatannya itu berlangsung sehingga eh, apa eh, tidak terjadi masalah-masalah mungkin yang lebih berkembang atau mungkin lebih lanjut dengan adanya kita melibatkan kerjasama dari penyedia layanan, pasien dan keluarga itu masalah pasien itu akan teratasi tanpa konflik atau meminimalkan konflik karena selama ini mungkin masalah yang terjadi itu karena faktor kurangnya informasi dan juga komunikasi. Jadi eh, eh, dalam family center care itu memang informasi dan juga komunikasi itu menjadi hal yang pokok yang apa perlu kita ini ya perbaiki, kita tingkatkan sehingga saat kita merawat pasien dengan ODA atau mungkin dengan ketergantungan nafsa itu kita akan terhindar dari konflik-konflik mungkin yang akan memperberat kondisi pasien tersebut. Oke. Eh, ini ada dua konsep dalam filosofinya Family Center Care ya. Yang pertama enabling atau mungkin memberdayakan. Jadi di sini perawat memberdayakan keluarga. Jadi kita kasih kesempatan pada keluarga itu bagaimana caranya itu ya seluruh anggota keluarga itu eh, dia bisa menangani kebutuhan pasien itu. Jadi di sini kita memberdayakan potensi-potensi apa yang ada di dalam keluarga tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasien dan keluarga juga. Yang kedua adalah empowering atau memperkokoh ya. Di sini karena ada interaksi antara perawat dan dengan keluarga dan juga dengan klien ya. Jadi di sini akan bisa mempertahankan atau mendapatkan suatu perasaan yang mampu mengontrol kehidupan dan juga perubahan-perubahan yang lebih positif dari ini tindakan yang kita berikan kepada pasien. Selain itu, interaksi perawat dan keluarga meningkatkan kekuatan, kemampuan, dan tindakan sendiri ya. Jadi dengan adanya interaksi kita sebagai penyedia layanan kesehatan dan juga keluarga ya, itu bisa menimbulkan kekuatan, kemampuan, dan juga tindakan yang tersendiri seperti itu. Karena di sini keluarga adalah mitra atau mungkin ya yang jadi bukan eh, ini apa kita mandangnya sebagai mitra ya. Jadi kita akan biarkan keluarga itu untuk memutuskan apa yang berguna di pasien tersebut dan juga bagi keluarganya eh, sendiri. Kenapa family center care dalam ODA itu perlu kita terapkan ya? Karena yang pertama membangun sistem kolaborasi daripada kontrol. Jadi memang kita butuhnya kolaborasi. Jadi kerjasama antara penyedia layanan, eh, pasien dan juga keluarga. Berfokus pada kekuatan dan sumber-sumber keluarga daripada kelemahan keluarga. Jadi yang kita harapkan itu dengan adanya Family Center Care ini akan muncul kekuatan
apa dari mungkin kelemahan pasien tersebut. Dari kelemahan-kelemahan yang ada dari keluarga tersebut. Jadi dengan adanya kelemahan itu bisa menjadi sumber kekuatan untuk bisa melakukan perawatan ke pasien. Mengakui keahlian keluarga dalam merawat pasien seperti sebagaimana sebagai seorang profesional. Jadi memang dengan melibatkan keluarga dalam perawatan ini diharapkan pasien itu merasa istilahnya merasa pasien itu memang dibutuhkan dalam perawatan pasien tersebut. Jadi eh, tidak hanya jadi adanya keahlian keluarga itu kita hargai sebagai suatu profesi seperti itu ya. Selain itu membangun pemberdayaan daripada ketergantungan. Jadi eh, kita berdayakan keluarga itu supaya tidak terjadi ketergantungan-ketergantungan yang lain. Jadi istilahnya dengan kita memperdayakan keluarga itu bisa mungkin memandirikan pasien dan keluarga itu dalam dia mengambil keputusan untuk melakukan perawatan pada pasien-pasien dengan ODA tersebut. Selain itu, jika akan bisa meningkatkan lebih banyak sharing informasi dengan pasien dan keluarga ya, dari mungkin apa selama ini mungkin informasinya hanya dari kita sebagai pemberi pelayanan, tapi dengan adanya Family Center Care ini mungkin kita bisa menggali pasien pada pasien dan keluarga itu eh, apa saja toh yang sudah dia kuasai seperti itu. Jadi tidak melulu kita yang memberikan informasi, tapi juga kita butuh tahu nih sebagai feedbacknya pasien dalam kita libatkan itu seberapa dia sudah bisa paham untuk bisa merawat pasien dengan ODA tersebut. Selain itu juga bisa menciptakan program yang fleksibel dan tidak kaku. Jadi eh, program yang kita akan terapkan ke pasien itu menjadi lebih istilahnya nyaman. Keluarga bisa menerima, pasien juga bisa menerima. Jadi tidak suatu yang kaku atau mungkin istilahnya saklek ya harus keluarga dan pasien itu lakukan. Tapi dengan Family Center Care ini diharapkan program-program dari pelayanan itu menjadi lebih eh, apa nyaman atau mungkin dijalani oleh pasien dan keluarga itu menjadi eh, lebih menikmati ya, atau mungkin lebih ini ya lebih enjoy dia dalam melakukan perawatan pasien dengan ODA tersebut. Di sini ada elemen-elemen pada family center care ya. Yang pertama, keluarga dipandang sebagai unsur yang konstan ya. Sementara kehadiran profesi kesehatan atau mungkin kita sebagai penyedia pelayanan itu fluktuatif atau mungkin hanya saat yang utama adalah pada unsur keluarga. Yang kedua adalah memfasilitasi kolaborasi orang tua dengan profesional ya pada semua level perawatan kesehatan. Jadi ada kolaborasi antara keluarga ya. Mungkin di sini kita melibatkan orang tua pasien atau mungkin keluarga yang lain untuk bisa meningkatkan ini ya pada level kesehatan. Jadi ini tahapannya mungkin eh, dalam tahap apa itu bisa kita libatkan keluarga pasien. Selain itu meningkatkan peran keluarga dan mempertimbangkan metode-metode alternatif dalam coping ya untuk pemecahan masalah.
Yang keempat adalah memperjelas hal-hal yang kurang jelas dan informasi yang lebih komplit ya. Eh, jadi di sini dengan family center care itu dari hal-hal yang mungkin sebelumnya eh, keluarga itu tidak paham, informasinya mungkin kurang jelas seperti itu ya, eh, akan menjadi keluarga itu menjadi lebih paham dan mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi, sehingga perawatan yang kita berikan pada pasien ini menjadi lebih tepat dan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kelima adalah menimbulkan kelompok support antar ini ya orang tua dan pasien. Jadi ada support sendiri dari keluarga untuk pasien tersebut atau pasien-pasien dengan ODA. Yang kedelapan adalah mengerti dan memanfaatkan sistem pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan perkembangan ya, mungkin dari mulai bayi, anak, dewasa dan juga keluarganya. Jadi eh, sistem pelayanan kesehatan itu bisa dimengerti dan dimanfaatkan oleh keluarga seperti itu. Melaksanakan kebijakan program yang tepat, komprehensif, yang meliputi dukungan emosional dan finansial dalam memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga. Jadi elemen yang lainnya adalah adanya kebijakan dan juga program ya, sehingga eh, apa di sini akan bisa meningkatkan apa dukungan mungkin ya ke pasien ke keluarga tersebut, sehingga kebutuhan kesehatan itu dia akan lebih terpenuhi seperti itu. Yang kedelapan adalah menunjukkan desain transportasi perahan kesehatan yang fleksibel, aksesibel, dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Jadi diharapkan dengan adanya family center care ini untuk segi transportasi ya menjadi lebih fleksibel, bisa diakses dan juga lebih responsif. Yang kesembilan adalah implementasi kebijakan dan program yang tepat, komprehensif, meliputi dukungan emosional dan staff. Nggih, monggo Bapak Ibu yang perjalanan tidak masalah nggih. Silahkan menyimak saja tidak apa-apa. Nggih. Ini konsep dari family center care. Yang pertama adalah martabat dan kehormatan. Yang kedua adalah berbagi informasi. Yang ketiga adalah partisipasi dan yang keempat adalah kolaboratif. Jadi eh, konsep dari family center care ini memang kita menghargai martabat dan eh, kehormatan dari keluarga itu ya. Jadi di sini ada pengetahuan, kepercayaan dan belakang budaya ya, dalam kita melakukan rencana dan intervensi ke pasien dengan ODA tersebut ya. Jadi em, kita secara komprehensif memberikan pelayanan kepada pasien tersebut. Jadi kita libatkan seluruh unsur biopsikososio-spiritual seperti itu. Konsep yang terbaru dalam PCC memang ada eh, 8 unsur ya, dari mulai menghormati, adanya kekuatan, adanya pilihan, fleksibel, informatif, suportif, kolaboratif, dan juga terakhir adalah pemberdayaan. Jadi
dalam family center care ini memang eh, apa yang terakhir sendiri adalah pemberdayaan, di mana kita harapkan dengan adanya family center care ini kita bisa memberdayakan pasien dan keluarga itu dalam proses ini ya perawatan pasien itu. Selain mungkin kalau kolaboratif mungkin jelas ya kita libatkan dari pelayanan kesehatan, dari keluarga dan juga dari pasien. Selain itu juga kita libatkan unsur-unsur yang lain selain mungkin tadi eh, pasien dan keluarga. Jadi kalau memang pasien itu kebutuhannya selain perawatan kayak gitu, mungkin dia butuh yang lainnya, kita bisa istilahnya membantu untuk bisa mencarikan eh, supaya apa pelayanan ke pasien itu memang bisa berjalan dari semua segi seperti itu. eh, apa ini untuk family center care ini memang ada dampaknya juga pada ODA nggih. Dampak dari ODA adalah pasien mengalami stres yang berkepanjangan sehingga bisa mengalami depresi sampai dengan kecemasan. Eh, Selain itu, eh, pasien itu merasa terisolasi atau kurangnya dukungan. Ini dampak dari ODA ya, ODA yang eh, apa yang mungkin biasa kita jumpai mungkin ya, selain pasien itu stres, merasa terisolasi, kurang dukungan, takut ya, takut pasien keluar orang lain itu akan mengetahui keadaannya, khawatir gitu ya, malu, terus menyangkal hidupnya seperti itu ya. Nah, itu memang ini dampak-dampak dari ODA yang biasanya kita jumpai dalam saat kita melakukan perawatan pasien dengan ODA seperti itu. Nah, eh, elemen apa yang dibutuhkan oleh ODA itu dalam family center care ya? Biasanya bentuknya adalah dukungan, ya baik dukungan sosial, terus dukungan ini ya emosional, penghargaan, dukungan informasi dan dukungan jaringan sosial. Karena memang pada ODA itu kan mungkin kita masih tahu ada stigma, jadi diharapkan dengan adanya family center care ini kita bisa memberikan dukungan terutama dukungan sosial ya. Sehingga kita harapkan ODA itu bisa menjalani pengobatannya dengan lebih baik lagi. Ya. Eh, jadi masalah-masalah tadi yang ODA hadapi itu dengan adanya family center care ini dia bisa mungkin stresnya bisa dikelola, daya tahan tubuhnya lebih meningkat lagi karena mungkin dia apa bisa menjalani kehidupannya itu dengan menjadi lebih baik lagi diharapkan apa daya tahan ODA tersebut itu akan lebih meningkat ya. Itu yang kita harapkan dengan adanya dukungan sosial tadi ya dari family center care seperti itu. Nah, ini intervensi family center care pada ODA. Di mana keluarga itu adalah sebagai ini ya konstansa yang apa dia istilah unsur yang paling penting daripada kita sebagai penyedia pelayanan kesehatan. Karena mungkin kalau kita ya pasien itu mungkin butuh kita, kita akan datangi ke pasien sesuai dengan
keluhan pasien. Tapi mungkin kalau keluarga itu karena dia yang akan mendampingi eh, pasien dalam perawatan, sehingga diharapkan keluarga itu menjadi suatu konstansa ya, konstansa yang memang unsur yang penting dalam dia bisa mendampingi pasien itu dalam menjalani pengobatannya. Selain itu, untuk intervensi yang lain, kita bisa memfasilitasi kolaborasi keluarga dengan profesi di semua level kesehatan. Jadi, tidak hanya keperawatan, tapi bisa kesehatan yang lain. Ya, mungkin kalau Oda itu mungkin butuh apa rehabilitasi medik atau mungkin butuh apa tentang gizinya, tentang medisnya itu bisa kita fasilitasi dengan kita menyediakan kolaborasi tersebut ya. Meningkatkan kekuatan pada keluarga dan mempertimbangkan metode alternatif dalam coping. Jadi selain kekuatan pada keluarga itu mekanisme coping apa yang bisa kita apa sampaikan kepada keluarga dalam bisa merawat pasien dengan kuda tersebut. Eh, Menimbulkan kelompok support antar keluarga, khususnya orang tua dan pasien. Jadi memang kalau masih ada orang tua ya itu lebih baik. Tapi kalau mungkin orang tua sudah tidak ada, bisa juga kita libatkan unsur keluarga yang lainnya. Memahami dan mampu memanfaatkan sistem pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan ODA. Jadi eh, apa kita harapkan dengan tindakan keperawatan kita itu pasien dan keluarga itu bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Melaksanakan kebijakan dan program yang tepat, komprehensif, dan meliputi dukungan emosional dan finansial dalam memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga. Jadi memang selain dukungan sosial, ada dukungan emosional dan juga kalau finansial mungkin kita bisa mencarikan istilahnya kayak ini ya dalam perawatan pasien dengan ODA. Mungkin kita bisa ini ya sondingkan dengan apa lembaga pemerintahan seperti itu ya. Jadi mungkin ada support sendiri jaminan-jaminan kesehatan yang mungkin bisa kita ini apa bisa kita arahkan untuk pasien itu supaya selain emosional juga finansialnya bisa terpenuhi dengan kita melibatkan apa unsur yang lain, terutama dari para pemangku apa pemangku keputusan seperti ya mungkin dari dinas, mungkin dari dinas sosial seperti itu tuh kita bisa libatkan. Selain itu menunjuk desain transportasi peralatan yang bersifat fleksibel. Jadi kalau udah itu memang butuh istilah akses keluar atau mungkin untuk transportasi itu bisa lebih fleksibel, bisa lebih eh, cepat diakses dan responnya itu terhadap kebutuhan ODA itu menjadi lebih baik lagi. Implementasi kebijakan dan program yang tepat dan komprehensif melibatkan dukungan emosional dan juga staff elemen family center care. Jadi adanya kebijakan-kebijakan program mungkin ya dari pemerintah itu apa bisa kita melibatkan dalam family center care ini. Em, Solusi bagi Oda antara lain adalah orientasi pada keluarga, terbentuknya family care spesialis. Jadi ini mungkin lebih fokus lagi ya ke pasien dengan ODA,
Terus visitasinya itu lebih terbuka, mengizinkan keluarga untuk yang ada di sebelah pasien selama pasien menjalani pengobatan, membentuk dan menjalankan family support group. Jadi kalau family support group itu group itu mungkin tidak hanya melibatkan keluarga inti, tapi mungkin keluarga yang lain bisa kita libatkan. Mendorong keterlibatan keluarga dalam pengobatan, aspek pengobatan oleh tim kesehatan yang terlibat, aspek pengobatan yang melibatkan dukungan sosial, intervensinya pada pasien itu seperti apa, intervensinya pada keluarga itu seperti apa. Jadi eh, dengan Family Center Care ini kita harapkan menjadi solusi ya. Jadi bagi Oda itu supaya dia bisa mendapatkan pelayanan atau perawatan yang lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu materi dari saya karena memang terlalu banyak kalau nanti saya sampaikan persatu mungkin ini ya kalau asal keperawatan Insya Allah Bapak Ibu sudah ini ya sudah sangat paham ya untuk perawatan pasien dengan ODA itu seperti apa, seperti eh, apa planning untuk eh, intervensi yang kita terapkan pada pasien. Mungkin kalau karena kita semua orang di layanan kesehatan, jadi mungkin intervensi-intervensi yang sudah biasa kita lakukan tinggal kita kembangkan seperti itu dengan kita libatkan apa family atau mungkin keluarga dari pasien itu supaya apa yang kita harapkan dari pasien ini untuk bisa menjalani kehidupannya menjadi lebih baik lagi dan kita harapkan dengan adanya Family Center Care ini pasien itu bisa menjalani program pengobatannya itu menjadi lebih apa baik lagi seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu eh, karena ini banyak penggabungan materi jadi mohon maaf materinya banyak juga eh, nanti mungkin bisa ini ya Bapak Ibu eh, apa cermati lagi nanti eh, dengan mungkin lebih ini ya nanti saya bagikan filenya Ibu bisa lebih ini ya untuk eh, membacanya seperti itu. Karena kalau asuhan keperawatan, insya Allah kita membuat planning ini ya, planning intervensi seperti itu tuh, Bapak Ibu ini ya, saya sangat paham sudah ahlinya semua. Jadi eh, mungkin selama ini yang belum kita ini ya. eh, untuk pasien-pasien dengan ODA atau mungkin dengan NAPSA seperti itu, eh, keterlibatan keluarga dari eh, pasien tersebut mungkin belum banyak kita libatkan. Jadi kenapa dalam perawatan pasien dengan ODA maupun dengan penyalahgunaan NAPSA itu kita lebih fokusnya ke FCC atau Family Center Care, kan seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu, monggo yang mau jalan jaga malam silakan aja, karena memang eh, ya kita eh, apa kerja shift ya jadinya ya. Mungkin yang teman-teman sudah mau diambang aplusan itu monggo siap-siap aja enggak masalah nggih. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam saya buka warahmatullahi forum diskusi. Monggo Bapak Ibu. Betul. wabarakatuh. Bu Widi, Nggih. Eh, terkait dengan materi ini ya,
Oke. Jadi family center pasien yang memiliki ODA. Artinya di sini keluarga benar-benar eh, dilibatkan dalam perawatan ODA. Em, yang menjadi hal yang tidak terkontrol ketika di sosial, di masyarakat, stigma yang masih saat ini masih berjalan ya, stigma terkait dengan pasien. Nah, ketika dalam keluarga, kemudian di situ terdapat ODA, eh, dan ya mungkin mau tidak mau dalam perpanjangan hari itu bisa saja akan kerahasiaannya akan tersebar di masyarakat itu ya, dan stigma itu yang menjadi namanya dampak pada eh, pasien itu sendiri. Apalagi tadi disampaikan pada pasien yang ODA itu akan mengalami stres dan kecemasan yang tinggi. Yang ini otomatis akan berdampak kepada pengobatan secara rutin. Nah, stigma sosial ini yang akan memperparah dari dampak pasien yang mengalami UDA, nah, karena mungkin status sosial yang eh, bermasalah. Nah, bagaimana cara memahamkan kepada masyarakat ketika kerahasiaan itu bocor ke masyarakat sehingga otomatis kalau bocor otomatis stigma kepada masyarakat itu kepada pasien itu akan berdampak pada psikologis pasien itu. Nah, bagaimana keluarga itu bisa memahamkan kepada masyarakat terkait dengan kasus di keluarganya yang mengalami atau mendapatkan anak atau keluarga yang ODA itu. Itu, Bu. Oke. Eh, oke, matur nuwun, Mas Pak Munib. Itu sebenarnya eh, real, real nyata ya. Kita Ya, jumpai di sekitar kita. eh Memang ya, kalau kita mas bicara masalah stigma itu eh, tidak kita apa tutup mata ya, karena memang realitas pasien-pasien ODA yang mungkin di masyarakat itu masih mengalami. Untuk ini ya, bagaimana caranya kita itu menjelaskan seperti itu ya. Eh, kalau dari segi ini ya, mungkin individu atau mungkin keluarga, apa ke lingkungan itu mungkin eh, apa lingkungan itu mungkin akan tidak ini ya, eh, tidak apa ya namanya, mungkin tidak akan menganggap seperti itu. Nah, eh, bagaimana supaya masyarakat itu bisa menerima istilahnya, menghilangkan stigma. Jika tidak apa ya, jika kita tidak bisa melibatkan apa tokoh-tokoh masyarakat sekitar, mungkin kita bisa melibatkan yang skala lagi, Pak. Jadi kita keterlibatannya tidak hanya mungkin di sekitar rumah pasien seperti itu, tapi mungkin kita bisa untuk meyakinkan, istilahnya menghilangkan stigma yang tadi memang biasanya kita akan libatkan banyak pihak, Pak. Mungkin eh, dari pelayanan kesehatan sendiri, apa kita bisa libatkan, karena kadang kan seorang ODA itu apa dia istilahnya dalam lingkungannya belum tentu, kalau ini ya istilahnya dalam masyarakat itu tahu oh ini ODA, mungkin ada mungkin yang julid kayak gitu ya Pak ya. Nah, itu untuk apa ya, orang-orang yang seperti itu mungkin kita bisa melibatkan tokoh-tokoh di luar ini lingkungan tersebut. Jadi mungkin kita bisa undang dinas, bisa diskusikan dengan mungkin melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di situ yang mungkin sudah paham tentang Hmm.
HIV gitu ya. Ya, ya. Mhm. Iya, tentang ODA itu jadi nanti kita bisa eh, apa edukasinya itu mungkin penyuluhan kayak gitu ya Pak, dengan tidak hanya melibatkan mungkin dari kesehatan tapi mungkin dari dinas seperti itu bisa kita libatkan, terutama biasanya kita mungkin bisa menggandeng tokoh masyarakat atau mungkin tokoh agama. Kan biasanya orang itu akan lebih ini ya, percaya kalau masyarakat itu eh, yang menjelaskan itu orang yang berpengaruh seperti itu ya Pak ya. Itu mungkin bisa kita libatkan. Walaupun mungkin orang yang berpengaruh itu tidak hanya mungkin kayak kita mungkin bisa menggandeng kiai atau mungkin tokoh masyarakat yang ada di panutan di lingkungan tersebut. Jadi kita bisa libatkan mungkin sebelumnya kita pendekatan dulu ke tokoh tersebut untuk yang utama mungkin tokohnya itu kita jelaskan dulu kalau penularnya itu seperti apa, didapatnya itu dari apa. Nah, itu kan karena kan memang kalau ODA itu kan spesifik ya, tidak semua istilahnya hanya eh, apa tidur makan bersama terus tertular itu kan enggak. Jadi memang kita harus ini ya eh, kita pegang dulu orang-orang lingkungan sekitar yang dia memang mempunyai pengaruh atau mungkin mempunyai apa kekuatan seperti itu. Jadi memang banyak yang kita libatkan mau untuk main karena memang selama ini stigma pun masih belum kita bisa hilangkan semua. Mungkin seperti itu, Pak Munir. Ya, ya, siap. Ya. Berarti kolaborasi dengan ya, dengan luar lingkungan famili itu ya, kolaborasi. Iya. Oke. Kemudian Bu Wici. Oke. Oke. Yang lainnya monggo atau sudah cukup paham semua? Kayaknya paham semua deh. Saya Bu Widi, Ye, monggo. hanya sedikit sharing aja pengalaman Ye. di Jakarta itu sebenarnya orang-orang yang pemakai obat itu yang ditakutin bukan karena HIV/AIDS-nya, tapi biasanya yang kena obat itu biasanya dia bikin masalah di lingkungan sekitar itu loh Bu. Oh, Jadi yang jadi ini ya. bikin Oh, oke, oke. bikin Mm-mm. bikin masalahnya itu bikin masalah. Akhirnya dia bikin onar, mabuk, terus bikin gaduh lingkungan itu yang jadi masalah. Bukan Mm-mm. bukan HIV/AIDS-nya, tapi eh, tindakannya dia itu yang mengacaukan lingkungan. Itu aja sih pengalaman di Jakarta. Makasih, Bu. Ye. Benar sekali Mbak Lucy. Kalau kita bahas masalah karena kadang nafsa dengan HIV itu memang salah satu penyebab ini ya karena penggunaan zat kayak gitu ya. Terutama yang lebih resiko itu kan yang jarum suntik ya karena mungkin dipakai secara bersama hanya mungkin mungkin kalau kota besar kayak Jakarta kayak Mbak Lucy Fly gitu ya Pak Mbak terus buat apa kegaduhan gitu ya kacauan seperti itu memang itu mungkin memang ya istilahnya kita libatkan keamanan setempat seperti itu ya Ya, mungkin jadi kalau yang ada bikin masalah Mhm. mereka bermasalah dengan lingkungannya karena bikin gaduhnya itu. Iya, kalau seperti itu ya kita libatkan keamanan aja Mbak Lucy. Karena kan itu jelas sudah mengganggu. Istilahnya sudah pakai nafsah, ngamuk lagi gitu kan. Mbak. Nah itu memang kita harus libatkan keamanan yang berwenang untuk mengamankan pasien ini supaya tidak istilah menjaga keamanan kita seperti itu.
Oke, Mbak Lucy, matur nuwun sharingnya. eh ini dari Pak Munif. Oh, oke. Eh, untuk materi HIV, mohon penjelasan bagaimana perasaan peneliti yang baru mengetahui sebagai ODA dari latar belakang penularannya dan cara menyikapi memberi tanggapan saat VCT konseling hal tersebut karena selama ini kami merawat pasien eh, J karena eh, tidak G. Jadi mungkin yang dimaksud Pak Munif itu mungkin ini ya, mungkin kita lebih menguasai tentang HIV gitu ya maksudnya Pak Munif ya. Karena memang eh, Katanya Pak Erwin, Bu. oh itu Pak Erwin ya. Oh nggih, Pak Erwin. Jadi memang kalau apa dalam kita ini ya maksudnya pencari gimana perasaan penderita. Maksudnya kita jelaskan ke pasiennya atau bagaimana ya Pak Erwin ya? Kan kalau HIV itu memang materinya kan dari cara eh, apa HIV itu yang istilah penyakit yang spesifik ya. Dia hanya bisa ditularkan hanya melalui tahap-tahap tertentu ya, seperti mungkin eh, apa berhubungan melalui hubungan seksual itu kan bisa menularkan jika pasien itu seorang ODA seperti itu. Bisa juga ditularkan melalui cairan tubuh ya. Cairan tubuh itu selain berhubungan seksual, mungkin juga dari cairan tubuh darah pasien yang keluar dari apa cairan tubuhnya pasien seperti itu. Bisa juga dari darah atau mungkin transfusi yang ditransfusikan ke pasien jika memang screeningnya eh, apa tidak ini dilakukan ya. Terus bisa juga dari ibu ke anaknya pada saat proses kehamilan sampai mungkin persalinan. Bisa juga tadi ya, kalau pada nafsa itu penggunaan jarum suntik yang bersamaan seperti itu. eh jadi kalau dari itu memang kita lebih banyak ke bagaimana cara kita melindungi supaya tidak ini ya tidak terjadi penularan seperti itu. Jadi kita tahu penularannya itu melalui apa saja. Jadi supaya tidak tertular, kita edukasinya ke pasien seperti itu ya. Atau mungkin kita sebagai tenaga kesehatan, kita ini APD-nya yang kita tingkatkan. Jadi mungkin kalau eh, apa kita merawat pasien dengan ODA seperti itu eh, ya saat kita membuang atau melakukan tindakan invasif ke pasien itu memang APD kita yang harus kita perbaiki seperti itu Pak Erwin. Jadi kayak mungkin kalau kita sudah biasa ya Pak Munif sudah biasa melakukan operatif pada pasien-pasien dengan ODA seperti itu biasanya kolaborasinya dengan tim dari mungkin apa seritas alat eh, dari alat yang istilahnya satu kali pakai, terus nanti pengelolaan limbahnya itu seperti apa, itu mungkin sudah kita lakukan selama ini eh, dengan kita lebih waspada lagi untuk APD kita, jadi APD ya, APD kita, alat perlindungan diri kita, supaya kita tidak terkena dan juga tidak mengenai ke pasien tersebut, mungkin seperti itu.
nggih, Pak Erwin ya. Terus untuk masih ada pertanyaan apa pada pasien pengobatan pemulihan menjadi pemberian obat rawat jalan sehingga minta sendiri bagaimana pengawasan dan kebiasaan dari pengobatan ketergantungan nafsa. Eh, untuk yang ini ya maksudnya pengobatan rawat jalan ya. Nah, itu kan pasti akan diawasi oleh medisnya, Pak Erwin. Jadi eh, dia tahapannya dari sampai tidak ketergantungan obat seperti itu tuh Indonesia eh, beberapa pasti hari yang lalu ini riuh rendah sudah dalam media sosial. apa dilakukan pengawasannya dan apa pencatatannya oleh medis. Jadi biasanya kan kalau nafsa itu pasti lebih banyak ke psikolog dan kejiwaan ya. Jadi dari pemberi layanan terutama pasien-pasien kalau yang tergantungan nafsa itu kan rehabilitasinya biasanya kalau kita adanya mungkin lebih banyak ke rumah sakit jiwa seperti itu ya. Mungkin seperti di Gracia itu kan ada untuk rehabilitasi khusus nafsa. Nah, mungkin rawat jalannya kan kalau memang sudah dirasa perlu ini dianggap perlu atau mampu untuk pasiennya itu pasti dia sudah akan eh, diawasi oleh ininya apa dokternya tersebut, Pak. Jadi mulai mungkin dari penurunan dosis sampai pasien itu eh, tidak tidak ketergantungan lagi itu sudah dari ini ya, dari medisnya biasanya sudah akan terawasi, Pak. Kalau yang mungkin kita bisa ketemu ya yang pasien minta sendiri itu, saya biasanya pakai ini. Itu biasanya memang kalau sugesti gimana ya? Sugesti itu memang ya kita ini istilahnya gampang-gampang susah ya membalikan orang yang sudah istilahnya tersugesti, oh saya harus saya biasa memakai obat ini seperti padahal mungkin kalau itu obat digunakan secara terus-menerus dampaknya tidak baik mungkin seperti itu untuk pengawasannya memang atau mungkin pemberiannya memang kita harus dengan edukasi yang lebih ini lagi ya, lebih rinci lagi ke pasien itu supaya pasien itu lebih paham istilahnya dari kadang kan seorang pasien yang sudah apa istilahnya tersugesti dengan obat tersebut kalau tidak pakai itu tuh dia nggak akan sembuh istilahnya seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dicoba alternatif lain, tidak mungkin apa eh, dengan cara-cara lain, mungkin dengan tadi ya mengalihkan seperti itu, atau mungkin penurunan dosis seperti itu mungkin perlu dicoba karena kalau pengobatan memang kita lebih banyak kolaboratif ya dengan medis, jadi mungkin hanya kita lebih banyak membantu pada pengawasannya untuk pengobatannya seperti itu. Jadi membantu medis itu supaya pasien ini istilahnya yang tadi dia minta sendiri gitu ya, itu mungkin sampai dia apa ya eh, tidak ketergantungan lagi dengan obat tersebut mungkin seperti itu Pak Arwin. Kalau kaitan dengan sugesti itu memang masih ini ya eh, masih banyak kesulitan dengan ini ya kalau mau mengganti istilahnya yang mengganti dosis atau mengganti dengan obat lain atau mungkin dengan tindakan yang lain mungkin seperti itu. Mungkin itu Pak Erwin penjelasan dari saya. Kalau eh, untuk pengobatan memang kita kolaboratif gitu dengan medis, jadi mungkin bisa aja dengan bertahap
bisa juga dengan dialihkan ke yang lain atau mungkin dengan cara-cara lain supaya ketergantungan pasien itu menjadi lebih bisa diatasi sampai dengan pasien itu tidak tergantung dengan suatu obat tertentu seperti itu, Pak Erwin. Masih ada lagi Bapak Ibu? Maaf, Bu Widi. Oke, monggo Pak Gusti. Untuk beberapa pasien di rumah sakit itu dengan kasus yang punya riwayat penyalahgunaan narkotik itu, kadang kan kebanyakan yang KLL itu riwayatnya ada yang pemabuk gitu kan, Bu. Nah, Oke. dengan dirawat itu menggunakan sedasi dengan dosis yang mungkin awal itu sampai ke yang CPZ kan nggak mempan, Bu. Mm-mm. Apakah karena itu sudah terlalu overdosis dengan penggunaan penyalahgunaan nafsa itu, atau memang ada jenis-jenis obat sedasi yang memang tidak, anu ya Bu, ada jenis-jenisnya yang memang tidak cocok dengan kasus yang ini gitu. Kalau eh, ya memang biasanya kalau ini ya pasien dengan eh, mungkin KLL sudah kita sampai ngasih morfin gitu ya, tapi pasiennya masih kesakitan, teriak-teriak seperti itu ya. Oke. Iya, itu memang real pengalaman kita ya. Eh, apa biasanya kalau pengalaman kita mungkin pemberian morfinnya mungkin yang karena kita nggak tahu ya pasien itu terbiasa menggunakan apa. Kalau kita mungkin yang paling itu mungkin paling ini ya paling Yang digunakan ya. eh, bisa digunakan itu mungkin sampai mungkin kayak dosis untuk anestesi mungkin seperti itu ya Pak Munib ya. Hmm. Jadi kalau nyerinya mungkin sudah sangat istilahnya ambang toleransinya pasien itu sudah sangat karena dia sudah biasa menggunakan gitu ya. Jadi kadang kita ketemu pasien itu ini dikasih A B C D E F G gitu kok masih keluhannya masih ngamuk seperti itu memang kita kolaboratifnya biasanya sampai nggak Pak Munif ke ini yang sampai ke sedasi untuk anestesi seperti itu Ya, biasanya bisa mungkin terjadi enggak? biasanya kalau kasus pasien seperti itu punya riwayat anu ya, anu obat ya, Hmm. dia nafsa. Jadi resistensi terhadap obat-obat sedasi itu cukup luar biasa. Sehingga ya otomatis penambahan dosis itu ya seperti itu ya. Untuk disebut itu. Iya, Ya, seperti itu. oke. Jadi mungkin lebih kita kolaboratifnya mungkin sampai ke bisa ke anestesi itu Mbak Gusti. Kalau ketemu yang seperti kan biasanya pasien-pasien itu akan dirawat di intensif ya. Kalau nanti yang sudah stabil baru nanti dia akan ke ruangan. Jadi eh, kolaborasinya mungkin langsung ke anestesinya mungkin seperti itu untuk menurunkan ini ya keluhan dan mungkin juga bisa eh, menurunkan dosis ini penggunaan untuk pengurang istilahnya kayak pengurang nyeri seperti itu ya. Dari mungkin biaya penurunan dosis Mbak Gusti kalau tidak ini ya apa untuk bisa ini ya meminimalkan keluhan pasien itu mungkin dari dosis yang eh, ini ya dosis yang Maintenance. biasanya maintenance dulu baru nanti maintenance mulai berkurang memang diturunkan lagi taperingnya seperti itu sampai ke dosis yang mungkin paling rendah sampai pasien itu istilahnya tidak menggunakan dikasih obat itu dia akan menjadi lebih tenang seperti itu Mbak Gusti. Mungkin Mbak Gusti di intensif ya jadinya mungkin sering sering berhubungan seperti itu jadi mungkin bisa libatkan dari tim
anestesinya seperti itu Mbak Husni. Oke, Bu. Soalnya memang ada ya. Jadi pasiennya itu sudah dikasih macam-macam tapi tetap ngamuk itu loh, Bu. Nah, sih. Iya, ya biasanya kita sampai restoran ya. Oke. Eh, iya, biasanya kalau mungkin pengalaman juga Mbak Gusti, di situ kan biasanya kalau sudah istilahnya menumpuk baru nanti akan efeknya itu beberapa waktu selanjutnya, mungkin seperti itu ya. Oke, Bu. Oke. Ya mungkin nanti saatnya dia istilahnya sudah obatnya masuk semua, akhirnya pasiennya akan tenang. Hanya tenangnya itu mungkin nanti berapa lama, seperti mungkin kayak Mbak Saloma apal mungkin seperti itu ya. Ya, konsultasi Eh, anestesi nanti kasih sugesti dalam selesai. kasih yang dosisnya lebih tinggi lagi itu ya maksudnya Pak Munib ya. Tapi biasanya cuma berapa menit Ya ya, emang, terus bangun gitu. nah itu. Itu mungkin pengalaman Mbak Salama di intensif lama mungkin bisa ditanyakan ini. Oke, siap. Di drip aja Mbak. Maintenance ya, Mbak ya. Iya. Eh, Atur jadi nuwun. mungkin nggih, kalau memang melibatkan sampai dosis anestesi itu mungkin ya teman-teman intensif mungkin lebih paham. Eh, tapi biasanya pasti ada ini kok Mbak Gusti. Ada istilahnya pasien itu dia bisa menerima ini ada jeda waktunya seperti itu. Kayaknya ada ya. Sampai pasien itu kan kalau kalaupun dia ngamuk itu kan pasti dia ada saat istilahnya tenang seperti itu kan. Iya, Bu. Biasanya kalau sudah terakumulasi obatnya kayaknya, Bu. Nah, iya. Iya, kayak pengalaman juga istilahnya numpuk dulu obat-obat yang kita berikan baru pasien itu akan tenang. Nah, setelah ini cuman biasanya kadang dari medis itu mungkin dia akan istilahnya punya ini ya. Oh, ternyata dikasih ini, kasih ini apa? Dia mungkin belajar juga ya. Terus akhirnya nanti kalau keluar lagi silakan dikasihkan ini seperti itu kayaknya. Jadi dia mungkin ini ya dari mungkin pemberian yang sudah kita berikan semua obat-obatan yang untuk menenangkan pasien itu akhirnya dari medis itu biasanya dia punya oh nanti kalau terjadi lagi seperti itu mendingan dikasih ini mungkin seperti itu kayaknya eh, ada wacana kayak gitu nek nek saya loh selama ini mungkin merawat pasien yang mungkin ini jadi mungkin kayak oh ini lebih tepatnya dia Pak pakai yang ini mungkin dia akan lebih enjoy atau mungkin lebih nyaman seperti itu biasanya. Tapi kalau sudah terakumulasi ya biasanya pasien itu sudah istilahnya Tenang. terkendali, terus mm-mm, iya tenang kayak gitu ya. Ya mungkin itu Mbak Gusti. Iya, atur nuwun, Bu. Oke. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah waktunya apusan yang sore. Waktunya tidur ini. Betul Pak. Betul, betul. Betul sekali. Mungkin Istirahat begitu. besok. Besok memulai hari lagi. Iya, Oke, teman-teman yang lain masih ada? Jika sudah paham, bagaimana kalau kita akhiri saja? cocok. Betul, Pak. Oke. Mungkin begitu, nggih, teman-teman dari Nggih. PKU Bantul, PKU Gamping, sudah, nggih? Oke, Nggih. pun liar-liar nggih Bu. Liar-liar ya. Budi apa liar-liar toh? Berarti dukung Eh, toh?
Mbak Antin ya wis liar-liar iki tak Kayaknya mau baca Al-Kahfi, Bu. Oke, nggih, matur nuwun Bapak Ibu. Semoga sharing saya malam hari ini bermanfaat, nggih. Apa bisa menambah wawasan kita. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Baiklah, mungkin pertemuan pada malam hari ini kita akhiri saja dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nggih, monggo sugeng istirahat, sugeng apa jika yang jaga, sugeng jaga nggih, semoga mandari. Ada kurang lebih saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.